Oke, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan bahas yang pendek-pendek dulu. Tapi saya ragu ini akan pendek. Dan yang akan dibahas sekarang adalah timeline resmi Fate Series, yang dirilis di Type Moon S volume 15. For every place I take, every day, every drop of blood, every stain, like the moon, now we wax on when cycles complete. Kita mulai dari Universe Day Night. Tahun 1800-an Masehi, terjadi perang cawan suci Fuyuki pertama. Tahun 1860-an, terjadi perang cawan suci Fuyuki kedua. Tahun 1939, menjelang Perang Dunia II, terjadi perang cawan suci Fuyuki ketiga. Ainsbury mensaman Angramanyu, tapi kalah dengan mudah, diserap oleh cawan suci dan menyebabkan cawan suci terkontaminasi. Tahun 1994, terjadi perang cawan suci Fuyuki keempat, Fate Zero. Kiritsugu menang, Fuyuki terbakar, Shiro jadi yatim dan dipungut Kiritsugu. Tahun 1995, Weaver pergi ke Irak untuk menelusuri runtuhan Babilonia, tapi setelah pulang malah disuruh jadi Lord. Tahun 2003, waktu di mana Lord Elmeloid II Grace Note terjadi, Weaver ingin ikut perang cawan suci kelima, tapi batal. Tahun 2004, terjadinya perang cawan suci kelima, Fate Stay Night Series. 8 bulan setelah Fate Stay Night, ada Fate Hollow Ataraxia. Singkatnya ini adalah singularitas, yang tak sengaja dibuat oleh Rin, ketika dia ingin membuat miniatur pedang Zelrek tapi gagal, dan membuat semua kemungkinan dari HGW5 menyatu, memaksa Rin untuk pergi ke Menara Jam selama sebulan, sementara Shiro terjebak dalam loop 4 hari. Tahun 2007, petualangan Lord Elmeloid II dimulai, sampai akhirnya di tahun 2014-an, cawan suci dibongkar. Tapi sebelum itu, terjadi perang besar antara penyihir yang ingin mempertahankan cawan suci dan penyihir yang ingin membongkar cawan suci. Kita lanjut ke Universe Apocrypha, tahun 1939. Ketika perang cawan suci Fuyuki ketiga, Ainsbury mensaman Amokusa Shiro, dan Darnik berhasil merebut Greater Grail. BTW ini Greater Grail sebelum korup, dan ini sesudah korup. Tahun 2004, terjadinya Fate Apocrypha. Terus saya gak tahu tahun pastinya, tapi setelah Fate Apocrypha, ada Fate Labyrinth. Manakah dari Fate Prototype mengirimkan kesadarannya melintasi River Side of the World, dan merasuki seorang gadis di labirin Kaubak Alcatraz, yang rupanya di sana sedang ada subkategori Holy Grail War, sebuah varian dari perang cawan suci yang lebih kecil. Fate Labyrinth terjadi setelah volume 4, dan sebelum volume 5 novel Fate Prototype, Fragment of Sky Silver. Kemudian tahun 2014, di Oslo, Norwegia, terjadinya Fate Lost and Herjar. Ini perang cawan suci subkategori ganda, jadi satu master punya 2 servan. Kalau gak salah ada 4 master, jadi total 8 servan. Kalau subkategori biasa itu cuma 4 servan. Perang cawan suci normal itu 7 servan, dan perang cawan besar kayak Apocrypha itu bisa sampai 15 servan, termasuk ruler. Kalau Fate Strange Fate, itu harusnya cuma ada 6 servan, tapi karena sistemnya kurang sempurna, jadi makin banyak servan yang kepanggil. 6 servan palsu, 7 servan asli ditambah voucher, jadi 14, dan mungkin bakal nambah lagi. MC Fate Lost and Herjar adalah sisa keluarga Yag di Millennia. Berikutnya kita masuk ke Universe Extra. Dunia ini mirip Fate Stay Night. Ada perang cawan suci Fuyuki 1-3. Tapi di tahun 1970-an, ada bencana di Inggris yang menyebabkan mana di bumi mulai mengaring dan terjadi pergeseran kerak bumi. Alhasil sumber daya alam di bumi mulai mengaring. Negara Timur Tengah yang dulu punya minyak melimpah, sekarang jadi negara miskin. Bahkan sekelas Amerika jadi kacau. Karena SDA mengaring, artinya makanan menipis. Manusia berebut makanan. Sampai akhirnya di tahun 2030, populasi manusia bumi berkurang setengah. Tapi di tahun 1973, manusia berhasil menemukan Mooncell, superkomputer canggih buatan alien yang ada di bulan, yang diyakini sudah ada 4,6 miliar tahun sebelum era manusia. Karena itu banyak manusia yang ingin pergi ke bulan. Tapi keluarga Harvey yang menemukan sumber energi baru dan jadi keluarga terkaya, melarang siapapun untuk pergi ke bulan. Tapi Mooncell ini hebat banget.
dia bisa nge-scan seluruh bumi dan merekam kebiasaan, sejarah, bahkan jiwa manusia. Karena itulah ada NPC manusia di Moonsel yang berdasarkan manusia asli di bumi. Setelah keberadaan Moonsel ditemukan, Moonsel berhasil nge-hack komputer di seluruh bumi yang bikin sistem keamanan data jadi gak guna. Karena terlalu OP, maka diadakan perang cawan suci untuk menentukan siapa yang paling pantas menggunakan Moonsel, di mana para majus modern yang disebut Spirit Hacker mengirim kesadaran mereka untuk pergi ke Moonsel dan mengikuti perang cawan suci. Di tahun 2030, ketika mana di bumi sudah menghilang sepenuhnya, terjadilah Fate Extra. Di universe yang berbeda, masih di tahun 2030, di sisi jauh Moonsel, Bibi punya perasaan pada Hakuno dan mengambil alih sebagian kendali Moonsel sebelum ronde ke-6 Holy Grail War, membuat labirin Sakura dan menciptakan 2 dari 5 Sakura 5. Terjadilah Fate Extra CCC. Di universe yang berbeda lagi, tahun 2030, Bibi menciptakan semua Sakura 5, dan Kazura Drop mencuri sebagian besar sumber datanya. Terjadilah Fate Extra CCC Foxtail. Tahun 2032, Nero dan Hakuno sudah menjadi penguasa Seraph, dan mendapat cincin Regalia, yang bisa mengendalikan Moonsel. Tapi Regalia dan Hakuno terpecah menjadi 3 bagian. Di samping itu, bumi dan Moonsel terancam oleh kedatangan Umbral Star dan kebangkitan Sephar yang disegel di Zero Dark. Terjadilah Fate Extella di Umbral Star. BTW di semesta Fate Extra, 12.000 tahun sebelum Masehi, Sephar pernah menyerang Moonsel dan membuat avatar fisik untuk menyerang bumi. Di Moonsel dia berhasil dikalahkan, tapi karena Moonsel gak punya cara untuk musnahin Sephar, jadi dia disegel di Zero Dark, sisi jauh Moonsel. Sementara di bumi, setelah mengalahkan para Dewa Olympus, dia dikalahkan oleh pengguna Excalibur. Setelah peristiwa Fate Extella, muncul ancaman baru di Seraph, seorang kaisar agung bernama Karl Rex Magnus, yang berusaha mengendalikan seluruh Seraph melalui proses pengendalian pikiran, dan terjadilah Fate Extella Link. BTW sebelum Fate Extella ada Fate Extella Zero, tapi itu hanya cerita pendek yang dibuat Nasu, dan saya belum nemu sumber utamanya. Kita lanjut ke universe Prototype. Tahun 1991, Perang Cawan Suci Tokyo pertama. Terjadinya Fate Prototype, Fragment of Sky Silver, yang mana di akhir cerita, Manaka akan mengorbankan Ayaka untuk dimasukkan ke dalam Grail. Tapi Arthur datang, menusuk Manaka, dan menyelamatkan Ayaka. Karena Manaka sekarat, maka Beast marah besar, sementara tubuh Arthur mulai menghilang. Dia berhasil melepaskan 6 dari 13 segel Excalibur, tapi belum cukup untuk mengalahkan Beast itu. Ketika dia akan kalah, servan lain yang sudah kalah memberinya kekuatan, sehingga Arthur bisa mengalahkan Beast. Tapi kalah belum tentu musnah, jadi Arthur harus berkelana untuk mencari Beast itu lagi. Tahun 1999, Perang Cawan Suci Tokyo kedua. Terjadinya Fate Prototype. Belum banyak info mengenai ini, selain video pendek berdurasi 13 menitan. Kita lanjut ke Fate Strange Fate. Tahun 2009, di Snowfield, Amerika Serikat. Sebenarnya masih mirip dengan universe Stay Night. Masih ada hubungan dengan Fate Zero dan Fate Stay Night. Tapi yang bikin unik di sini adalah dunia Fate dan Tsukihime bercampur menjadi satu. Di sini ada Dead Apostle Accentors, dan ada vampir yang sampai ikut serta dalam perang cawan suci. Bahkan Zelrex sampai tertarik dengan universe yang satu ini. Tapi dia tak boleh ikut campur, karena kalau ikut campur, maka hanya akan ada satu timeline. Kita lanjut ke Fate Grand Order. Di tahun 2004, terjadi perang cawan suci Fuyuki pertama. Ya, kalian tak salah dengar, pertama. Yang mana mungkin saja 3 keluarga ini rela menunggu ratusan tahun untuk menyempurnakan sistem cawan suci. Sampai tahun 2004, perang itu dimenangkan Marisburi dan Solomon, dan berujung pada penciptaan Chaldea dan segala kerumitannya. Berikutnya Fate Requiem, sama dengan Stay Night sampai perang cawan suci Fuyuki kelima. Tapi kemudian sekitar tahun 2011, ada lebih dari 30 perang cawan suci yang dilakukan secara bersamaan, sampai akhirnya diketahui publik dan memicu Perang Dunia Ketiga. Pemenang perang cawan suci dari berbagai tempat ikut perang lagi di tempat lain, sampai akhirnya Chitose Manazuru memenangkan cawan suci dan meminta permohonan agar setiap orang memiliki Holy Grail dalam hati mereka. Alhasil setiap orang di dunia bisa mempunyai servan mereka sendiri, dan di tahun 2025 ada banyak turnamen servan, udah kayak Pokemon. Tapi ada satu orang yang tak punya cawan suci, yaitu Utsumi Eris, yang bertemu Voyager,
servan terakhir yang dipanggil ke dunia. Oke, semua yang ada di poster ini sudah saya bahas. Aku yakin kalian mulai pusing, tapi tahan dulu, karena kita akan bahas Fate Redline dan Samurai Remnant. Kita mulai dari Redline. Tahun yang tak diketahui, terjadi Perang Cawan Suci Tokyo pertama. Tahun yang tak diketahui, terjadi Perang Cawan Suci Tokyo kedua. Tahun 1943, Perang Cawan Suci Tokyo ketiga. Archer menang, tapi Holy Grail dan Servan menghilang, dan terjadi gempa bumi lokal di Tokyo. Ternyata yang menang adalah Kekaisaran Jepang, dan membuat bom menggunakan cawan suci sebagai inti, dengan tujuan menjadikannya senjata rahasia selama Perang Dunia II. 8 Mei 1945, terjadi letusan di Tokyo, 2 juta warga mati, dan jurang terbentuk. Agustus 1945, Perang Cawan Suci keempat di Tokyo, terjadinya Fate Redline. 2020, Kanata Akagi memegang Mystic Code, dan dilempar ke tahun 1945, tempat terjadinya Fate Redline. Masuk ke Samurai Remnant. Pada periode Heian, Abe no Seimei yang bisa melihat masa depan, mencatat informasi tentang Perang Cawan Suci. Tahun 1651, terjadinya Waxing Moon Holy Grail War pertama, atau Fate Samurai Remnant. Oke, sepertinya sudah semua. Sebenarnya masih ada Miuverse dan sebagainya, tapi capek. Jadi segitu dulu untuk video kali ini. Like jika suka video ini. Jika ada saran, masukan atau apapun silahkan komentar, dan subscribe bila perlu.